Urang bakar kalau kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Tidak lupa salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Di sini nama saya Mila. Sampun beberapa kali saya mengisi kegiatan prolanis di prolanis Puskesmas Kelop Niki ya. Hari ini nanti saya akan mengisi kembali. Semoga tidak bosan dengan saya, karena saya menyampaikan materi dari Mbak Atik ya. Kalau nanti ada sesuatu kurang berkenan atau kurang saya pahami, nanti saya mohon maaf dan nanti bisa saya konsulkan kepada dokter atau mungkin begini ya. Selanjutnya ini nanti materinya atau penyuluhan yang akan kami sampaikan yaitu terkait panduan dan pola hidup sehat penderita diabetes mellitus. Di sini diabetes semua ya. Seperti biasa ya, kita sampaikan kepada seluruh penderita penyakit kronis. Itu penyakit kronis kan nggak cuma diabetes, ada yang lain, ada hipertensi juga, ada kolesterol. Dan penderita diabetes itu juga salah satunya bukanlah akhir dari segalanya, karena kenyataannya banyak yang menderita diabetes atau gula yang dari bayi atau bawaan itu bisa bertahan sampai tua. Kondisinya sehat, bisa bekerja dan lain sebagainya. Oke, selama penderita DM mengetahui pola hidup yang tepat, sehingga meskipun diabetes bisa tetap menjalani hidup normal, gitu ya. Intinya apa? Kuncinya apa? Kita menjalani atau mengetahui cara pola hidup sehat. Yang nggak boleh itu kan kalau makannya sembarangan seperti itu ya. Kan karena punya diabetes kan berarti kita tidak boleh sembarangan, terutama dalam mengkonsumsi gula, okay? Jadi harus hati-hati. Kebanyakan dikit ini, kurangan dikit, bro, gitu, okay? Selanjutnya, agar pasien diabetes dapat menjalani hidup sehat dan normal, maka utamakan yang penting dilakukan adalah kadar gula selalu dalam kisaran yang direkomendasikan dokter. Lebih tepatnya kita harus menjaga agar gula darahnya tetap stabil, ada kondisi tertentu. Ya. Kalau terlalu naik, jangan mungkin sudah merasakan efek dari hal tersebut. Atau kalau gula lama drop juga ada efek samping yang bisa dirasakan ketika kondisinya drop. Selanjutnya, pentingnya pola hidup sehat bagi pasien diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolis kronik yang menjadi masalah kesehatan di berbagai belahan dunia, khususnya diabetes tipe 2, sehingga ini diperkirakan ada 6,6% dari total penduduk dunia yang menderita diabetes. Memang biasanya diabetes itu tidak hanya di Indonesia, jelas. Diabetes itu terjadi juga di seluruh dunia, tidak hanya tempat-tempat tertentu, karena memang ini salah satu
penggunaan fungsi dari salah satu organ tubuh. Ya. Biasanya yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Biasanya yang salah satunya juga karena keturunan, gitu ya. Rata-rata kan seperti itu. Jadi kalau umpamanya adalah ada keluarga atau sesepuh atau leluhurnya itu ada yang menderita diabetes, kemungkinan turunannya juga akan menderita. Bukan berarti pasti, karena tergantung pola hidupnya masing-masing ya. Kalau pola hidupnya dijaga, itu biasanya bisa mengurangi resiko terkena diabetes itu sendiri. Kecuali kalau yang bawaan, jadi memang bayi lahir sudah terkena diabetes itu ada, atas ya. Jadi memang ada. Nah seperti itu kan, nek bayi nyala ya iso motor, nek wong gede iso dikandani ya. Tapi kalau anak kecil atau bayi itu berarti kan yang kontrol itu dari biasanya diobservasi, ditaker dulunya, ditaker minum susunya dan lain sebagainya. Kalau orang tua otomatis ditaker makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Terus selanjutnya, walaupun termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi pasien tetap dapat beraktivitas normal selama menjalani pola hidup sehat. Emang kalau kayak virus, bakteri itu bisa disembuhkan. Tapi kalau kayak diabetes, hipertensi, itu kalau menjadi sembuh 100% itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Ya. Jadi salah satu memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dijaga. Ya. Kalau diabetes kan mesti ada terus. Kalau kita tidak menjaga itu tadi akan naik lagi. Seperti juga halnya dengan hipertensi atau penyerta dari diabetes itu sendiri. Kalau hipertensi sama, kalau pola makannya tidak stabil juga atau pola istirahat, pola aktivitas tidak stabil nanti juga akan naik. Ya. Diiringi dengan kondisi lain bisa menurun atau komplikasi lain. Menjaga pola hidup sehat dapat mengurangi apabila terjadi peningkatan resiko berbagai komplikasi. Ini jelas ya. Jadi kalau pola hidupnya sudah bagus, disertai dengan makanan yang dijaga, aktivitas fisik yang cukup, nanti akan menurunkan tingkat komplikasinya juga. Hal ini karena gula darah yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan penyakit serius pada jantung dan pembuluh darah, mata, ginjal hingga saraf. Jadi kalau umpamanya kondisinya nggak stabil, otomatis organ tubuh lain terjadi juga cepat, termasuk jantung itu tadi, ginjal, terus kalau mata memang salah satu efek dari gula ya. Nah itu biasanya terjadinya juga dia kerjanya lebih dari biasanya. Jadi kalau kerjanya terus menerus, otomatis nanti akan kerusakan kayak mesin yang pemadi baru kerja, terus kan lama-lama juga lebih mudah rusak daripada kalau yang terawat itu tadi, gitu ya. Pola hidup sehat dan penderita diabetes. Ketika terdiagnosa menderita diabetes, mungkin akan muncul perasaan cemas atau takut. Oke, mbak, dulu pasti atau ternyata gula makan, terima rasanya. Aduh, akhirnya gitu. Lucut banget mbak. Mikirnya mau tekan pundi-pundi. Oke, biasanya oke. Karena kan itu tadi kalau tahu. Ngatas betul 1 kilo ibu. Ini paling mudah ngertos nek gula niku sinten? Enten mboten? Siapa? Oh, posyandu, pas posyandu mana? 494. Kayak sadurunge mboten kerasa napa-napa nggih. Mboten. Awal-awal niku cek kula gedhe ngaten Mbak. Aduh, gula niku. Aku mau kohan Bu. Jenengan ada riwayat enggak? Riwayat dari keluarga sebelumnya? Enggak ada. Berarti dari pola hidup nggih. Nggih, itu bisa juga. Jadi pas tahu terkena diabetes pasti perasaannya campur aduk. Nggih, Bang. Terutama kalau dilalah keluarganya atau ada yang terkena gula, terus ada komplikasi. Jadi kan
semuanya itu pasti ada jalannya, gitu ya. Ada, kalau diabetes kan masih bisa ada obatnya, gitu. Kan ada penyakit yang mohon maaf tidak ada obatnya. Kalau diabetes ada obatnya, bisa dijaga agar tidak semakin tinggi gulanya, gitu ya. Namun dibandingkan dengan perasaan takut, enggak. Rame ya. Namun dibandingkan bergelut dalam perasaan takut, lebih baik mulai perubahan gaya hidup. Dan untuk menghindari komplikasi yang sering dari diabetes juga sangat otomatis karena tadi lihat hasil data gulanya tinggi, jika langsung gedek, pikirannya kemana-mana, langsung merencanakan sesuatu. Aku pokoknya kudu hati-hati, aku kudu jogo awak, kudu olahraganya juga harus ditambah. Karena apa ya? Karena sudah tahu itu kan. Daripada banyak kamu pikirannya terus nggak beraktivitas apa-apa, malah tambah. Kan jauh lebih baik mengubah pola hidup agar lebih baik. Yang pertama, diet sehat pasien diabetes. Dulu kayaknya saya juga sudah pernah sedikit membahas terkait apa nutrisi bagi penderita diabetes nih, apa aja yang harus bisa dimakan, apa yang bisa dihindari. Perubahan yang pertama harus dilakukan saat terdiagnosa diabetes adalah dengan melakukan perubahan gaya hidup. Salah satunya dengan makanan atau nutrisi atau diet. Makanan yang sehari-hari dikonsumsi langsung dibatasi. Porsinya menjadi sedikit dengan resep dan rasanya yang lebih hambar. Jadi wes makan enak-enaknya bukannya nggak boleh, tapi dikurangi lah, dibatasi. Gitu, misalnya konsumsi sedikit nasi dan lauk rendah kalori untuk makan siang, adapun malamnya buah. Itu memang harus dijaga benar-benar ya. Rasanya juga biasanya tidak seenak kalau dulu. Dan enak tapi malah kondisinya nggak baik, ya mending dijaga tenanan loh. Ya. Jadi kalau diet dalam arti diet itu bukan diet itu artinya apa diet? Diet itu artinya makan loh. Jadi diet sehat pasien diabetes itu artinya makan sehat pasien diabetes.